Shalom. Apa kabar saudara? Dahsyat, luar biasa, pasti memberkati. Saudara, ibadah online kita diadakan setiap hari Minggu jam 9 pagi di YouTube GB Kemang Golgota. Oh ya, kita juga ada grup Pastor Message di WhatsApp. Tolong jangan keluar dari grup tersebut karena semua informasi pastor akan disampaikan di grup tersebut. Saudara, ibadah tanggal Minggu dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Hari Rabu untuk Jantung, hari Kamis Ciputat, dan hari Jumat untuk BSD. Semua dilaksanakan jam 8 malam. Dan untuk para youth, kita juga ada live streaming di YouTube di hari Sabtu dan di jam 8 malam. Jangan lupa hadir ya guys. Bagi saudara-saudara yang ingin memberikan persembahan, bisa hubungi bendahara gereja masing-masing. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mengangkat kedua tangan kita. Kita sebutkan password kita. 2, 3. Darah Yesus bagi bangsa Indonesia, darah Yesus bagi gereja kami, darah Yesus bagi keluarga kami, darah Yesus bagi pribadi kami. Oleh bilur-bilur Yesus kami sudah disembuhkan. Selamat beribadah saudara-saudara. Dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Pagi hari ini kita mau ucap syukur kalau kita boleh bersama-sama beribadah meskipun di rumah masing-masing. Saya percaya itu tidak mengurangi kesungguhan kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan hati kita mau berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat nafas kehidupan, buat pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi setiap kami. Kami bersyukur kalau hari ini Tuhan kami boleh datang kembali. Satu kali lagi kesempatan bagi kami Tuhan untuk melayani, untuk beribadah, untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ya Tuhan, kami mohonkan kiranya Engkau memberkati kami, mencurahkan kami dengan Roh Kudus-Mu. Biar setiap kami boleh penuh dan dijamah oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus bekerja, tidak memandang waktu dan jarak dan tempat. Haleluya, kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching to your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Mari Bapak Ibu Saudara, kita naikkan pujian ini. Katakan, datang Roh Kudus. Haleluya. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Amin. Mengalir peduliku, mengalir pulihkanku. Urapanmu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mari mengalir, haleluya. Mengalir peduliku, mengalir pulihkanku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu.
Jamahlah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu. Jamahlah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara kita sembah Tuhan. Kita mau bawa ucapan syukur, terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat Roh Kudus-Mu. Haleluya. Buat pemeliharaanmu yang sempurna, buat kasih setia-Mu yang tiada habis. Haleluya. Mari naikkan penyembahan-Mu yang terbaik bagi Allah kita, sebab Dia yang layak. Ya Rama Taka, Ya Rama She, Ya Rama Sangka. Engkau segalanya dalam hidup kami, Engkau cukup bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, kami sembah, kami puji. Haleluya. Yesus. Mari jemaat Tuhan katakan dengan lebih sungguh bersama-sama. Satu yang ku rindu, bersekutu bawa kami Tuhan, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu. Jamahlah jamah setiap kami, urapan-Mu mengubah hidup. Dengan lebih lembut katakan, satu yang ku rindu, bersekutu tiada lain denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu. Jamahlah seluruh hidupku, urapan-Mu mengubah hidupku.
this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more. Come, Holy Spirit, fall in this place. Yes, hallelujah. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more. Lord, I'm crying out for more and more. Lord, I'm crying out for more and Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Yes. Sikararabatakayararamasangka. Haleluya. 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 Oh ya Sikararabatakayararamasangka. Haleluya. We're crying out for more and more of you, Lord. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Roh Kudus-Mu sudah menjamah setiap kami, memperbarui hidup kami, Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita. Kita mau akui Dia sebagai Tuhan dan Raja atas hidup kita. Bersama-sama, 2, 3. Yesus, Engkaulah Tuhan dan Raja kami. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali di dalam ibadah online kita kali ini. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa, pasti memberkati. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama men-sharingkan firman Tuhan. Namun sebelum saya men-sharingkan firman Tuhan, saya ingin mengajak kepada saudara dan mengingatkan kepada saudara untuk terus dukung pekerjaan Tuhan dengan doa yang paling tulus dan sungguh-sungguh. Ya saudara, seperti yang saudara tahu, dari pemerintah sudah membuka lampu hijau agar semua rumah ibadah boleh beraktivitas kembali. Hanya dengan syarat yang saya berpikir saudara-saudara, kita perlu berhati-hati mengambil keputusan di dalam menanggapi kebijakan itu. Oleh sebab itu, tetaplah dukung di dalam doa, tetaplah komitmen, tetaplah bersepakat, tetaplah bergandengan tangan. Ya saudara ya, haleluya. Terima kasih untuk semua kontribusi yang saudara berikan untuk pekerjaan Tuhan yang kita pikul bersama-sama.
Mari saudara-saudara, sekarang kita akan tundukkan kepala, tundukkan hati untuk berdoa sebelum kita men-sharingkan firman Tuhan. Bapa yang baik, berkatilah acara sharing firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami semakin menangkap rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang luar biasa, sehingga kami boleh semakin hari semakin dekat. Terima kasih Tuhan, tolong mereka yang sedang berputus asa, tolong mereka yang sedang sakit, tolong mereka yang sedang panik, tolong mereka yang sedang kekurangan, supaya pada akhirnya mereka boleh juga kembali bersemangat bersama-sama kami untuk mencari wajah-Mu. Terpuji nama Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sharing firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul tentang pentingnya memperhatikan arah pertumbuhan rohani kita. Karena hal yang paling menakutkan yang saya harus sampaikan kepada saudara bahwa kita mesti waspadai adalah kalau tanpa disadari pertumbuhan rohani kita ternyata mengarah ke arah yang salah. Itu berbahaya. Sudah buang waktu, sudah buang tenaga, sudah buang pengorbanan yang tidak sedikit, tapi hasilnya, arahnya salah. Oh, sangat menyesakkan. Itu saudaraku. Itu sama halnya seperti kita menyekolahkan anak. Kita berharap anak ini terdidik, yang saudara menjadi pintar, menguasai materi-materi yang diberikan kepadanya. Tetapi ternyata saudara, tanpa sepengetahuan kita, anak ini punya arah langkah yang dipengaruhi oleh pihak ketiga di sekolahnya, saudaraku, dan akhirnya saudara, dia tidak menjadi seperti yang kita harapkan. Dan ini akan sangat menyesakkan. Kenapa? Karena kita sudah banyak berkorban untuk itu. Bukan saja waktu, finansial, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa terjadi Bapak Ibu di dalam kehidupan kita berrohani, di dalam kekristenan kita, di dalam kita mengiring kepada Tuhan. Itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ya. Nah, Bapak Ibu mengaitkan kebenaran ini dengan khotbah minggu lalu tentang pentingnya saudara memahami tentang sebuah mekanisme kerja sorga di dalam hidup kekristenan kita. Kalau saya tidak salah, minggu lalu kita membahas firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 13. Di sana di mana di sana dikatakan bahwa Allah lah yang mengerjakan kemauan dan pekerjaan di dalam kita. Allah lah yang mengerjakan kemauan dan pekerjaan di dalam kita. Dan saya sudah jabarkan itu kepada saudara sekalian, bahwa ini perlu dipahami dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita, agar kita tidak salah menanggapi. Kenapa saya menginginkan kepada saudara untuk memahami kebenaran ini, supaya saudara tidak pernah salah lagi di dalam menanggapi gerakan-gerakan Tuhan. Karena saudara, di dalam gerakan-gerakan Tuhan itulah saudaraku yang kekasih, kita akan semakin mengenal Tuhan dan hidup kita semakin diberkati oleh Tuhan. Maka menjadi pesan saya, saudara-saudaraku yang kekasih, kalau hari-hari ini atau kalau hari-hari yang akan datang, saudaraku yang kekasih, tiba-tiba muncul satu keinginan, tiba-tiba muncul satu kemauan, kita tiba-tiba muncul satu niat untuk melakukan sesuatu yang berbau rohani, yang berbau Tuhan, yang berbau kebenaran, yang berbau kebaikan, lakukan saudara-saudaraku. Sebab itu berarti Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang mengajak kita bekerja sama. Itu saudara yang kasih dalam Tuhan. Amin. Lakukan. Saudara jangan ragu. Dalam nama Yesus jangan ragu. Sebab salah satu akibat dari Roh Kudus bekerja dalam hidup seseorang adalah dia membawa kemauan itu, dia membawa, saudaraku yang kekasih, beban itu, dia membawa niat sorga itu untuk
taruh di dalam rahim hati kita. Nah, kalau kemudian kita membuahinya menjadi sebuah tindakan nyata, maka kita akan melihat rencana sorga berikutnya terjadi dalam hidup kita. Nah, gitu saudara-saudara. Saudara, dalam sebuah percakapan, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya menyampaikan pemahaman begini. Ketika Tuhan menaruh kemauannya dalam hidup seseorang, maka logika saya berkata begini, tentulah itu bukan orang yang sembarang. Allah tidak pernah salah memilih. Tetapi bukan berarti orang yang dipilih Allah itu tidak boleh ragu. Atau mungkin lebih tepatnya, kalau Allah memilih seseorang bukan berarti orang itu tidak bisa ragu. Ada begitu banyak orang yang tidak memahami dan mengenali mekanisme kerja sorga. Saudara-saudara, ketika sorga menaruh sebuah kemauan, sebuah niatan, sebuah beban hati ilahi, dia masih ragu dan bertanya, ini dari Tuhan atau bukan? Saya mau katakan saudara, setan tidak pernah suruh kita berbuat baik. Setan tidak pernah menyuruh kita berbuat benar. Kalau ada dorongan untuk saudara melakukan sesuatu yang rohania, yang ilahiyah baunya, lakukan. Karena sudah pasti Tuhan itu. Itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ya. Nah, poin yang saya ingin ingatkan begini saudara. Tuhan itu tidak pernah, pastinya loh saudara, sembarangan menaruh kemauannya di dalam hati seseorang. Maksudnya apa? Tuhan pasti pilih dong orang yang model bagaimana. Tuhan pasti tentukan dong orang yang punya kriterianya bagaimana, yang menurut dia pasti kalau kemauan ini, kalau niat ini ditaruh di hati seseorang yang dia sudah pastikan itu pasti sukses. Maksud saya begitu. Haleluya. Dan di akhir renungan minggu lalu saya katakan, orang yang dipilih Tuhan pasti tentunya adalah yang sudah dewasa, yang sudah mengerti membedakan mana yang putih dan mana yang hitam, yang sudah mengerti yang membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, yang sudah mengerti untuk membedakan mana dorongan Tuhan dan mana dorongan setan. Begitu saudara. Yang setuju katakan amin. 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 Dan saya ingin saudara-saudara mengajak saudara untuk menelusuri pernyataan ini. Pernyataan apa? Ya tadi, Tuhan tidak pernah salah memilih orang. Tapi bukan berarti kalau seseorang itu sudah dipilih Tuhan, dia tidak bisa berbuat salah. Sebagai contoh yang paling sederhana adalah Raja Saul. Orang Israel menuntut untuk dipimpin oleh seorang raja. Karena di kerajaan-kerajaan lain yang memimpin mereka seorang raja, bukan Tuhan. Padahal permintaan ini adalah sebuah permintaan yang sangat menghina, melecehkan Tuhan. Secara garis besar saya bisa katakan akhirnya Tuhan mengalah. Tuhan mau beri pelajaran kepada orang Israel bahwa pilihan mereka itu keliru. Maka Tuhan menyuruh Samuel untuk mencari seseorang yang dianggap kompeten. Singkat cerita, bertemulah dengan Saul. Dan kemudian Saul dilantik menjadi raja dengan beberapa nubuatan yang harus dia alami. Nah, singkat cerita saudaraku yang kekasih, ternyata Saul gagal di dalam memenuhi nubuatan-nubuatan pendek, katakanlah begitu saudara, dalam kepemimpinannya sebagai raja. Dan akhirnya seperti saudara tahu, Tuhan menyesal dan Tuhan kemudian menolak Saul. Dia mencari penggantinya dan kemudian didapatilah Daud. Haleluya. Saudara-saudara, selanjutnya kita mau baca dulu firman Tuhan untuk membawa saudara lebih memahami apa yang saya maksudkan gitu saudara ya.
tentang bertumbuh ke arah yang salah. Kendati pun mungkin orang yang bertumbuh itu tidak menyadari, tetapi saudara, hasilnya itu akan sangat amat mengecewakan. Untuk itu kita baca dulu firman Tuhan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas. Mari kita buka Injil Lukas pasal 13. Injil Lukas pasal 13, Bapak Ibu Saudara, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9 saja. Injil Lukas pasal 13 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Injil Lukas pasal 13 ayat yang ke-6, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah ia. Puji Tuhan, haleluya. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, topik yang kita sedang permasalahkan ini juga rupanya menjadi sebuah topik yang begitu penting untuk Tuhan Yesus utarakan dalam pelayanannya. Itu saudaraku yang kekasih, di mana dia melihat, saudara-saudara, ada orang-orang yang bertumbuh ke arah yang salah. Saudaraku, orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak memahami secara persis apa yang Tuhan ingin, apa yang Tuhan kehendaki. Mereka berasumsi gitu saudara. Mereka berpikir bahwa mereka merasa sudah memahami maksud Tuhan, tanpa dikomunikasikan lagi, tanpa ditanyakan lagi, tanpa saudara-saudara yang kasih dikonfirmasi lagi kepada Tuhan. Mereka pikir mereka sudah bertumbuh ke arah yang betul, tetapi ternyata mereka salah. Coba saudara renungkan, berapa banyak orang Kristen yang mengandalkan konsep ini. Dan itu sangat berbahaya kalau kemudian dikaitkan dengan rencana Tuhan. Berapa banyak orang merasa bahwa ketika di dalam hati pikirannya muncul niatan baik, mereka berpikir bahwa itu bukan dari Tuhan, itu adalah bagian dari diri mereka yang mereka anggap ya karena saya baik. Salah saudaraku. Saya sudah sering kali katakan pada beberapa waktu yang lalu, tidak ada yang baik dari yang namanya manusia itu. Dari kecilnya hatinya sudah cenderung jahat, licik, penuh dosa. Apalagi saudara-saudara, bagaimana mungkin? Makanya saudara, minggu lalu saya katakan, kalau sampai dari manusia yang cenderung jahat dan licik, penuh dosa, saudara-saudara, kemudian tiba-tiba muncul satu keinginan berbuat baik, melakukan tindakan yang baik terhadap Tuhan atau pekerjaannya, itu orang sedang dipancing oleh Roh Kudus untuk bekerja sama, untuk mengerjakan sebuah tuntunan atau kemauan agar bisa diberkati. Ini mekanismenya mesti ditangkap. Itu saudara. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam firman Tuhan yang kita baca, ada lagi gambaran yang diberikan saudara. Tuhan menceritakan tentang sebuah pohon ara. Perhatikan saudaraku, pohon ara itu ternyata ditanam di tengah-tengah kebun anggur. Di situ dikatakan saudaraku yang kasih, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggur. Kalimat ini kalau mau diterjemahkan secara fisik rasanya agak janggal. Maksudnya janggal begini saudara. Menurut yang saya pelajari gitu saudaraku ya, tidak biasanya pohon ara itu ditanam di tengah pohon kebun anggur.
Tetapi dalam perumpamaan ini dikatakan, saudaraku yang kekasih, pohon ara ini ditanam di kebun anggur. Artinya apa, saudara? Artinya lewat perumpamaan ini Tuhan ingin mengkisahkan tentang ada sesuatu yang spesial, ada sesuatu yang istimewa yang dialami oleh si pohon ara. Itu, saudara. Nah, kespesialannya apa? Tidak biasanya pohon ara itu ditanam di tengah-tengah kebun anggur. Saudara pasti tahulah yang saya maksud. Kebun anggur itu kan modelnya bagaimana dan pohon ara itu bentuknya bagaimana. Gak matching, saudaraku. Tetapi Tuhan katakan, ada loh perumpamaan seperti itu. Maksudnya adalah untuk menekankan ada satu ketika manusia, ada seorang anak manusia itu mendapatkan sesuatu yang istimewa. Nah, saudara-saudara, lanjut kemudian cerita ini berlanjut. Pohon ara itu kemudian dengan keistimewaannya hidup tinggal menikmati sukacita, bahagia, ketenangan, kenyamanan selama 3 tahun. Tidak ada gangguan, tidak ada kekurangan, tidak ada masalah yang muncul yang serius. Dia bertumbuh dengan sukacita, bahagia selama 3 tahun di tengah kebun anggur. Dia tidak tahu, dia tidak menyadari, dia salah persepsi, dia salah tumbuh. Maksud saya seperti ini begitu, saudara. Bahwa ternyata setelah 3 tahun, sang owner, sang pemilik kebun, sang big boss datang, saudara-saudara. Datang dan berharap dia bisa menemukan buah di pohon ara itu. Dan firman Tuhan berkata, saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-7, lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Bukan cuma 1 kali si owner ini datang untuk mencari buah ara di pohon ara yang diberi keistimewaan. Setiap tahun dia datang untuk mencari pohon ara dan ternyata tidak ada. Lalu karena tidak ada, putuslah sebuah keputusan, turunlah sebuah keputusan. Saudara-saudara, tebang sajalah. Percuma yang model begini dirawat, percuma yang model begini dikasih keistimewaan, percuma yang model begini dikasih fasilitas. Buat apa? Saya tanam dia, saya beri dia keistimewaan, bukan karena dia istimewa. Saya beri dia keistimewaan, saya beri dia fasilitas, karena saya berharap dia memberikan kepada saya buah yang manis. Ingat tuh, saudara. Hidup kita tuh seperti itu. Jadi kalau Tuhan masih kasih fasilitas, Tuhan masih kasih berkat, rezeki, mujizat, pertolongan, pembelaan, kenyamanan, saudara-saudara, proteksi, itu bukan karena kita istimewa, tapi karena Tuhan memberikan sebuah lingkungan yang nyaman agar dia bisa mendapatkan yang terbaik dari kita. Nah, persepsi daripada si pohon ara ini salah. Ini loh, saudara, yang saya maksud bertumbuh ke arah yang salah. Dia berpikir dia istimewa. Dia berpikir dia tidak punya kewajiban untuk memberi buah kepada Tuhannya. Dia berpikir bahwa ini adalah rezekinya. Dia berpikir bahwa ini adalah mujizat Tuhan bagi dia. Dia tidak berpikir. Ini loh bahayanya, saudara. Saya berdoa kepada saudara dan kepada hidup saya. Jangan sampai kita punya pikiran bertumbuh ke arah yang salah. Jangan sampai rohani kita bertumbuh ke arah yang salah. Jangan sampai kekristenan kita bertumbuh ke arah yang salah. Jangan sampai kita mengklaim segala sesuatu dengan pemikiran yang salah. Koslet, saudara-saudara. Dan seperti yang saya katakan kepada saudara minggu lalu, saudara-saudaraku yang kasih, kalau kita tidak mengerti mekanisme Roh Kudus bekerja dalam hidup seseorang yang dianggap bisa diandalkan dan bisa dipercaya dan bisa diajak bekerja sama, saudara-saudaraku yang kasih, tetapi kemudian orang itu salah persepsi begitu, saudara, salah bertumbuh, mengarah kepada pemikiran pemahaman yang keliru,
Maka kemudian ketika Roh Kudus atau Bapa menaruh kemauannya, itu ditanggapi dengan cara yang salah, ya ambiar saudara-saudara. Ya semuanya selesailah sampai di situ. Saudara pasti sudah tahu hitungannya bagaimana ke depan kalau begitu. Haleluya. Ini loh saudara yang membuat kita nih perlu semakin dewasa, perlu semakin memahami cara bergaul dan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Memang sih saudara seringkali dalam promosinya di balik arti kata Immanuel, Allah beserta kita, manis, manis, manis banget malah. Tetapi apakah saudara tahu konsekuensi di dalam berjalan bersama-sama dengan Tuhan? Di dalam berjalan yang disertai dengan Tuhan kita harus bagaimana? Di dalam Injil Lukas pasal 12, Bapak Ibu Saudara, Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21, saudara-saudara. Di situ Tuhan menceritakan tentang satu perumpamaan lagi tentang fatalnya akibat yang harus ditanggung dari seseorang yang bertumbuh ke arah yang salah secara persepsi dan rohani. Di dalam pasal 12 Injil Lukas ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21 diceritakan tentang orang kaya yang bodoh. Saudara pasti sudah menangkap cerita itu. Saya tidak perlu bacakan, saudara baca saja nanti di rumah masing-masing, di tempat saudara masing-masing. Tetapi secara garis besar, saudara-saudara, di sana diceritakan secara detail oleh Tuhan tentang kisah seorang kaya yang bodoh. Itu saudaraku yang kekasih. Jadi ada seorang anak manusia yang diberkati, yang diberkati, yang diberkati, yang diberkati. Karena kemudian saking mabuknya dengan berkat, dia lupa. Kenapa dia bisa lupa maksud Tuhan memberkati dia? Karena dia bertumbuh dengan persepsi dan pemahaman yang salah. Kita baca saja saudara ayat yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Di dalam Lukas pasal 12 ayat 19 sampai 21 dikatakan begini, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hei engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Perhatikan kalimat yang Tuhan Yesus ucapkan. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara, jadi secara ringkas, jelas perumpamaan ini, lewat perumpamaan ini Tuhan Yesus ingin mengingatkan bahwa maksudnya sorga memberkati, maksudnya sorga memberkati, maksudnya sorga memberkati agar saudara-saudara yang kasih, kita bisa menjadi kaya di hadapan Tuhan, bukan di hadapan dunia. Itu saudaraku. Amin. Nah, untuk supaya saudara dan saya bisa menjadi kaya di hadapan Tuhan, saudara katanya, saudara ya, maka saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara harus seirama dengan kemauan, niatan, beban hati ilahi yang Tuhan taruh di dalam hati saudara lewat Roh Kudus. Dalam Injil Matius pasal yang ke-19, kalau saya tidak salah, saudara, di situ ada perumpamaan seorang pemuda yang kaya raya, ya, yang dalam tingkat kepercayaan diri yang tinggi, dia menghampiri Tuhan dengan acting yang sangat menyentuh. Dan kemudian dia mengajukan pertanyaan kepada Tuhan, Guru, bagaimana caranya saya memperoleh hidup yang kekal?
Lalu kemudian saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan berkata, pulanglah, juallah hartamu, sedekah dan datang ke sini, ikut saya, maka kamu akan beroleh hidup kekal. Di dalam bagian lain saudara-saudaraku yang kekasih, kisah ini kemudian mencantumkan kalimat, pulanglah, jualah segala hartamu, sedekahkanlah kepada orang-orang miskin. Amin. Datanglah ke sini dan ikutlah aku, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Engkau akan beroleh harta di sorga. Artinya secara sederhana, makin banyak dia sedekah, makin banyak dia beroleh harta di sorga. Makin banyak dia sedekah, makin banyak dia beroleh harta di sorga. Dengan begitu saudara-saudara, makin lama harta di sorganya makin banyak. Karena harta di sorganya makin banyak, maka secara otomatis menurut hitungan manusia, di sorga nanti dia orang kaya. Dia kaya di sorga. Artinya dia kaya di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Nah saudara, mungkin saudara katakan, aduh Pak Yosef, aduh pastor, sedekah lagi. Begini saudara-saudara, saya tidak sedang memanipulasi saudara. Satu, saya tidak sedang mendorong saudara untuk bosan dengan kalimat itu. Dua, saya tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa di dalam setiap gerakan Tuhan itu dalam hidup seseorang, entahkah dia diberkati terus berlimpah-limpah, entahkah dia dipakai terus berlimpah-limpah, entahkah dia seperti pohon ara diberikan terus keistimewaan-keistimewaan, maksudnya itu loh saudara, bukan hanya untuk sedekah saja. Maksudnya adalah agar Tuhan bisa mendapatkan buah yang baik. Itu aja. Entahkah buah yang baik itu berupa sedekah, pengampunan, kerendahan diri, atau penurutan, atau apalah, saudara kan mengerti yang saya maksudkan. Ini harus dibuka gitu loh saudara. Jangan dipersempit untuk menjadi sebuah asumsi yang negatif. Bukan. Jangan nanti ketika Roh Kudus kasih kemauan, Roh Kudus menanamkan niatan sorga, lalu saudara berkata, kenapa sih saudara salah? Ini bukan berarti saya menghakimi saudara, tetapi sering kali saya menemukan ada orang-orang, bahkan kalau saya boleh jujur, ada kalanya 1, 2, 3 kali saya pun pernah terjebak dalam persepsi yang salah. Kenapa saya lagi? Kenapa saya lagi? Kenapa saya lagi Tuhan? Tidak bolehkah saya hidup tanpa membantu orang? Tidak bolehkah saya hidup tanpa memberkati orang? Tidak bolehkah saya hidup bebas menikmati berkat yang saya hasilkan? Akan jadi keliru saudara-saudara kekasih dalam Tuhan kalau kemudian konsepnya seperti itu. Maka sekali lagi saudara-saudara, saya mau katakan kepada saudara, pentingnya bertumbuh. Dan ketika Tuhan menaruh kemauannya, menaruh niatannya, saya yakin dia sudah hitung nih orang. Walaupun bukan berarti orang ini tidak bisa miss. Banyak kok saudara tokoh-tokoh di Alkitab yang sudah dapat niatan Tuhan, jeblok saudara. Banyak. Ya tetapi kan kita tidak bermaksud untuk meneladani yang salah begitu. Itu saudaraku. Amin. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jadi saudara kembali pada kisah pohon ara. Dan ini yang perlu saya ingatkan ya saudara. Ada satu ancaman serius bagi kita orang Kristen kalau kita membiarkan pikiran kita bertumbuh, rohani kita bertumbuh ke arah yang salah. Yang saya maksudin saudara ya, gitu. Kita tidak murtad, kita tidak pindah iman, kita tidak tukar agama, ya saudara. Kita tidak menjadi lawannya Kristus.
Itu kita tidak menjadi musuhnya firman, kita tidak memperdebatkan firman mungkin saudara. Tetapi kita bertumbuh dalam persepsi yang keliru. Nah, itu bahaya juga gitu loh saudara. Dan itu yang lebih menyesakkan dada ini. Karena mungkin kita berpikir aku sudah betul, aku sudah baik, aku tidak jahat, aku tidak curang, aku tidak licik, aku tidak merampok, aku tidak menyakiti orang lain. It's okay. Tapi ketika saudara salah menanggapi rekayasa sorga, ya salah lagi, salah juga saudara. Sebagai ayat terakhir kita pada pagi hari ini, coba saudara buka Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 saudara-saudara, ayatnya yang ke-1 dan yang kedua saja. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Saya baca sekali lagi saudaraku. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang berbuah, yang tidak berbuah maksud saya, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara mau dipelihara Tuhan? Saudara mau diberkati Tuhan? Saudara mau dirawat Tuhan? Berbuahlah. Dan syarat untuk berbuah adalah bertumbuh. Bertumbuh ke arah yang benar. Bertumbuh dengan persepsi yang benar. Bertumbuh dengan pemahaman yang benar. Bertumbuh dengan mental yang benar. Jelas ayat itu berkata, ketika engkau berbuah, kita mundur satu step, ketika engkau bertumbuh dan kemudian berbuah, engkau akan dipelihara Tuhan. Jadi di masa-masa pandemi, di masa-masa wabah, di masa-masa saudaraku yang kekasih bencana, masalah apapun, Tuhan akan tetap pelihara kita. Asal, nah itu saudara maksud saya. Bukan cuma asal berdoa saja, asal beriman saja, bertumbuh dan berbuah, maka saudara kita tidak dipotong. Karena firman Tuhan itu berlanjut. Yang tidak berbuah, mundur satu step lagi. Yang tidak bertumbuh dan berbuah, saya potong. Yang ngomong potong kan Tuhan, saudara-saudara. Apa artinya dipotong? Diputuskan hubungan. Saya tidak mau berhubungan dengan ranting yang tidak berbuah. Saya tidak mau berhubungan dengan hal-hal yang percuma. Bukan saudara, nyesek loh saudara kalau Tuhan kasih statement seperti itu. Buah rohani apa yang saudara sudah persembahkan buat Tuhan? Buah rohani apa yang kita sudah persembahkan buat Tuhan? Itu dijadikan alasan Tuhan untuk merawat kita. Makanya saudara maaf ya kalau saya sampaikan, jangan cuma minta doang, jangan cuma ngerengek doang, jangan cuma protes doang, jangan cuma kritik doang, jangan cuma ngomongin doang. Itu buah-buah yang jelek, tahu nggak saudara? Saudara terus melakukan hal itu justru akhirnya sudah jadi sasaran kemarahan, kekecewaan Tuhan. Kasih dong saudara yang terbaik, dukungan ke, doa ke, apa ke, maaf saudaraku yang kekasih. Yang membuat akhirnya pekerjaan Tuhan bisa bersemarak di hadapan surga. Wih, luar biasa. Luar biasa. Itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, amin. Dan saudara-saudara, kiranya Tuhan tolong pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberikan pencerahan, memberikan semangat. Saya juga sudah menyisipkan satu rahasia hidup diberawat, diberkati Tuhan ya. Amin. Saudara yang mau hidup dirawat, diberkati Tuhan, bertumbuh dan berbuahlah. Karena itulah tujuannya. Jangan salah persepsi, jangan salah rohani, jangan salah bertumbuh, sehingga kita bisa menikmati Tuhan. Haleluya.
Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Mari saudara, bergerak saudara-saudara. Waktunya sudah semakin singkat. Kita bergerak semua. Apa yang memang saudara bisa lakukan, lakukanlah. Mungkin saudara berkata begini, Pastor, Pak Pendeta, Pak Gembala, saya digerakkan Tuhan untuk memberkati gereja yang lain. Jadi berkatnya saya alihkan ke sana ya. Welcome. Tidak apa-apa. Karena saya tahu kalau gereja ini benar, gereja ini sudah diberikan jatah berkatnya. Dan setiap saudara pun pasti sudah diberikan jatah berkatnya. Kalau saudara melakukan yang terbaik. Gitu saudaraku yang kekasih. Amin. Amin. Tapi rasanya agak sulit saudaraku yang kekasih, kalau sampai ada satu tindakan yang seperti itu. Kenapa? Karena saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ada bagian dari Alkitab yang berkata, jikalau kamu tidak bisa mengasihi saudaramu yang kamu lihat, bagaimana mungkin kamu bisa mengasihi yang tidak terlihat? Nah kan, artinya kan saudaraku mengerti? Amin. Tuhan Yesus tolong kita ya saudara ya. Hati-hati di dalam membangun pertumbuhan iman. Hati-hati di dalam kehidupan yang tenang, nyaman, fasilitas istimewa, diberkati. Jangan sampai mabuk dan kemudian tumbuh ke arah yang salah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. 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 Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Bapa yang baik, sekali lagi kami mengucap syukur dan banyak terima kasih. Karena lewat firman-Mu kembali kami dikawal, diarahkan, agar kami bertumbuh dengan benar, agar persepsi kami tidak berdasarkan apa yang kami kira, apa yang kami pikir, apa yang kami duga, bahkan apa yang kami rasa, tetapi kami hidup dan persepsi kami betul-betul seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa Sorgawi, ampuni kesalahan kami, ampuni pertumbuhan kami yang mungkin seringkali keliru. Tuhan tentu sangat mengecewakan, tetapi kami percaya di dalam nama-Mu ada peluang untuk kami memperbaiki diri. Terpuji nama Tuhan, berkati sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dan duduk manis beribadah bersama-sama sesuai dengan komitmen dan kesepakatan. Tuhan berkati untuk supaya kami bertumbuh. Buat kami mengerti mengapa Engkau kumpulkan kami menjadi sebuah sidang jemaat, mengapa Engkau mengumpulkan kami menjadi saudara bersaudara, mengapa Engkau kumpulkan kami menjadi saling melayani satu dengan yang lain, sehingga kami tidak salah bertumbuh. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua kita yang percaya diberkati. Sama-sama katakan amin. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai berjumpa di kebaktian berikutnya. Bapak Ibu Saudara tetap berdoa ya. Rencana gereja kita tanggal 12 Juli kita bisa offline lagi. Tetapi saya masih terus berdoa, apakah 12 Juli itu tanggal yang pas untuk kita launching lagi. Ada sebagian di hati saya berkata, sepertinya tidak 12 Juli. Tapi Tuhan tolong kita, makanya tolong dukung saya dan para pemangku keputusan untuk mengambil keputusan yang terbaik. Ya saudara ya, Tuhan tolong kita, Tuhan berkati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Bapa yang baik, akhirnya kami sudahi ibadah online ini dengan penuh hormat, syukur kepadamu. Berkati sekali lagi seluruh jemaat-Mu, berkati mereka dalam setiap pergumulan dan kerinduan mereka. Nama-Mu ditinggali, dibesarkan, dimuliakan sampai selama-lamanya. Dan sampai selama-lamanya kami hanya menyembah Engkau. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, mari tadahkan kedua tanganmu, luruskan hati di hadapan Tuhan, terima berkatnya.
Dengan demikian Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat, berahmat, anugerah dari Allah Bapa kita di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan pasti memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan pasti menyertai engkau, menyinari engkau dengan wajah, memberikan kau kasih karunia-Nya, dan Tuhan pasti hadapkan wajahnya kepadamu, memberikan kepada kita semua damai sejahtera-Nya. Berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita semua percaya diberkati. Sama-sama katakan amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.